Oke, selanjutnya sudah tiris cukup, kita masukin ke dalam box. Ini akan diatur ya. Oke, boleh ya. Diatur nanti. Malam para pemirsa tanaman vari ini dimanapun Anda berada, terutama para penggemar channel saya MP Perkasa dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara memproses vanili mentah menjadi vanili kering ya. Proses yang kita lewati adalah namanya proses pelayuan atau proses pemasakan ya. Saya biasanya sih ngomongnya pelayuan ya. Jadi pelayuan itu artinya tanaman vanili basah akan kita layu dengan kita masak dengan cara dipanasi, direndam di dalam air panas yang akan menggunakan suhu dan kondisi tertentu ya. Ini sudah saya pisahkan, ada dua jenis. Yang kiri ini adalah vanili yang usia tidak terlalu tua, sedangkan yang kanan ini adalah vanili yang usia sudah layak disebut usia tua ya. Jadi proses perendamannya juga akan dibedakan ya. Nama perendamannya nanti akan dibedakan yang tua dengan yang muda itu waktunya tidak sama, tapi suhunya bisa sama. Suhu derajat perendamannya sama, tapi waktu perendamannya dibedakan. Yang tua ini bisa lebih lama, kurang lebih 1 menit, 1 menit lebih lama atau 2 menit lebih lama. Adapun yang muda ini akan diproses lebih cepat karena yang ditakutkan adalah kalau dia terlalu panas, vanili bisa, istilah saya itu pecah, jadi dia matang, lenyok kata orang Jawa itu. Jadi terlalu matang akhirnya pecah dan dia jadi lembek. Jadi dia sudah melewati ambang batas ketahanannya untuk menerima panas. Jadi ini yang kita praktekkan. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikutin proses selanjutnya ya. Saya akan buat ini sampai vanili siap dimasukkan di dalam kotak box untuk kita fermentasi kurang lebih 2 kali 24 jam dari mulai vanili dimasak. Setelah dimasak kita dimasukkan di dalam proses. Setelah melewati proses pelayuan nanti akan dimasukkan dalam styrofoam yang akan difermentasi kurang lebih 2 kali 24 jam. Oke, nanti kita praktekkan. Ini adalah beberapa alat yang harus disiapkan sebelum proses fermentasi dilakukan ya. Ini saya biasa menyebutnya ini mengukur suhu panas ya, suhu panas air ya. Ini nanti yang kita gunakan untuk mengatur suhunya biar stabil. Bagi yang belum punya alat sebenarnya bisa secara manual sih, nggak pakai gini. Bisa juga dengan berpatokan pada suhu air yang dilihat. Biasanya udah agak keluar gelembung-gelembungnya lahat, gelembung-gelembung kecil, itu bisa dipakai patokan. Misalnya jika tidak mempunyai alat seperti ini untuk ukur ya. Tapi kalau mempunyai alat ukur seperti ini lebih bagus lagi, jadi kita bisa tahan di mana kadar suhu panas yang mau kita pakai. Berikutnya adalah siapkan 1 buah styrofoam ya, yang biasanya saya pakai menggunakan alas kain di bawahnya untuk menyerap airnya nanti. Kemudian plastik hitam atau plastik yang nanti akan digunakan untuk menutup ruangan di luar. Dia panas tidak keluar nantinya. Setelah itu nanti biasanya dikasih pemberat di atas biar lebih tahan. Itu bahan-bahan yang disiapkan sebelum air sana matang. Kita siapkan dulu ini disiapkan dulu, diatur sedemikian rupa. Tolong ambil. Ini bahan sudah disiapkan. Box, plastik untuk menahan di atas, ada kain ini untuk menutup. Nah, jika seandainya ada 2 jenis barang, misalnya contoh yang agak tua dan agak muda,
yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan media bantuan. Saya bisa menggunakan handuk atau kain lagi untuk dilapisi untuk lapisan kedua, atau ya lapisan kedua. Jadi yang pertama yang ini dulu nanti akan masuk di bagian pertama di bawah sekali, kemudian dilapisi dengan yang ini ditutup. Di atasnya kita menggunakan yang sedikit tua di lapisan berikutnya. Bisa juga sebaliknya, di bawah yang tua di atas yang muda, atau yang di bawah yang muda di atas yang tua. Pada dasarnya sama saja, karena lama pemrosesannya adalah sama. Nah, cuman nanti waktu prosesnya ini yang tua lebih lama, yang muda agak cepat. Sementara proses fermentasi di dalam kotak styrofoam itu lamanya sama, 2 kali 24 jam. Itu dulu yang biasa dilakukan sambil menunggu dibuka. Kalau sudah dibuka, nanti akan kelihatan bagaimana hasilnya. Rasanya itu sudah agak merata dan bisa dilakukan proses berikutnya, yaitu penjemuran. Tapi itu nanti ya. Hari ini saya tidak membahas, kali ini di dalam video ini, tutorial kali ini saya tidak membahas proses penjemuran, itu untuk video yang berikutnya. Tapi untuk hari ini saya hanya membahas tutorial bagaimana cara pelayuan dan fermentasi vanili yang akan kita lakukan. Oke, demikian kita lanjut ke proses berikutnya. Jangan lupa ya, ditonton terus ya. Kali ini kita lanjut dengan proses pelayuan ya, istilahnya pelayuan, atau ya kita masak vanilinya dari vanili basah. Nah, kita masak menggunakan alat sederhana seadanya, yaitu kompor, panci atau dandang dengan diisi air yang akan kita panasi sampai suhu derajat tertentu ya. Nah, adapun alat yang nanti akan digunakan adalah alat sederhana juga, menurut saya sih sederhana ya. Ini biasanya dipakai oleh barista atau pengukur yang membuat kopi. Ini untuk mengukur kadar air, suhu air. Jadi biasanya saya menggunakan pengukuran sebesar 60 derajat Celcius suhu airnya ya, dengan nama perendaman normalnya atau idealnya sebenarnya 5 menit ya. Cuma karena vanili tergantung vanili sebenarnya, kalau vanilinya agak tua, misalnya 8-9 bulan, waktu perendamannya bisa dapat 5 menit ya, maksimal 7 menit. Tapi kalau vanilinya misalnya di bawah 8 bulanan bisa 4-5 menit. Tapi saya selalu menggunakan ala saya ya, saya menggunakan suhu derajat, suhu air biasanya di suhu 60 derajat Celcius, biasanya 60 derajat Celcius sampai 65. Terus dengan lama perendaman biasanya 3-4 menit saja. Kadang cuma 3 menit saja, tergantung vanilinya. Makin muda ya makin cepat, makin tua ya makin lama. Jadi mungkin sementara itu nanti kita lanjutkan di proses. Kita ikutin terus, kita lanjutin ke proses berikutnya nanti. Kita tunggu sampai airnya mendidih dulu dengan suhu nanti sampai di 60 derajat Celcius. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kita tunggu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu mengukur suhu air dengan yang saya sebutkan tadi di 60 derajat Celcius ya. Oke, kita akan perhatikan dia akan naik dengan sendirinya ya, sampai di 60 derajat Celcius ya, kurang lebih. Ini sampai sampai pada suhu 60 derajat Celcius. Dan kita akan mulai
proses pelayuan ya, masuk ke dalam wadah ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, itu perendaman pelayuan di dalam rendan. Adapun lama waktu yang ditetapkan adalah selama 3 menit dengan suhu derajat air yang saya pakai biasanya antara 60 sampai 65 ya, untuk mencegah sebenarnya, itu mencegah biar vanilinya tidak terlalu kepanasan karena ini usianya tidak merata, belum terlalu merata ya, jadi akan dicoba tahan di suhu yang sama ya, 65 derajat dengan kurun waktu selama 3 menit. Ini akan ditunggu sampai 3 menit, kalau boleh diaduk semuanya merata, masukkan di dalam adonan supaya lengkap untuk kalian. Tunggu ya. Perendaman selama 3 menit ya, kita tahan di 3 menit dengan waktu suhu air di 60-65 derajat ya. Ini untuk mencegah jangan sampai terlalu kepanasan karena kondisinya belum terlalu tua benar ya. Nanti juga satunya ini yang paling pasti ini agak lama. Untuk yang ini waktunya sebentar saja, saya kira 3 menit dari sekarang ya. Ini oke, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita masukin ke dalam box ya, yang sudah dilakukan pelayuan ini, akan kita masukin di dalam box. Ini akan diangkat. Tolong dong, berapa? Kiri. Kamar. Oke, selanjutnya diangkat dulu. Jadi ini diangkat, iris. Oke, cukup dimasukin ke satu wadah. Tulis sebentar ya. Masukkan gigi dia. Sisinya dimiringkan sedikit. Selanjutnya akan dilakukan pengaturan di dalam box ini ya. Biar rapi, bisa dilanjutkan ke sini ya. Oke.
Oke, selanjutnya sudah tiris cukup, kita masukin ke dalam box. Nah, ini diatur ya. Oke, ini kena dua bahan, ini diatur dulu yang rapi atau diratakan dulu biar merata. Kemudian ditutup, tutup ya, tutup karena untuk kita akan lanjutkan ke bahan yang berikutnya nanti. Jadi yang ini awal dulu ditutup dulu ya, biar memisahkan dia. Oke, sama dulu yang rapat ya, dilanjutkan dengan box sementara. Ya, ini dulu kita menunggu berikutnya, menunggu air yang beradu. Kita lanjutkan ke ini yang sekarang ya. Ini sekarang dimasukin ke dalam ini wadah dan kita lanjutkan perendaman berikutnya ya. Nah, untuk ini sama dengan suhu derajat yang sama 60-65 dengan waktu peredaman kurang lebih 4 menit ya. Saya akan buat ke 4 menit. Oke, kita akan mulai. Kita lanjut. Siap, disiapkan dulu Oke. Ini kan kita rendam selama 4 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sudah direndam. Kita akan tunggu sampai 4 menit kemudian. Setelah itu akan dilakukan diangkat lagi, ditiris seperti biasa, dan nanti akan digabung dengan yang sudah ada di ruang. Oke, selanjutnya kita angkat yang terakhir prosesnya. Nah, ini yang mau dorong ke sini sekarang ya, proses terakhir ya, kita angkat ya. Belum alatnya manual, tapi prosesnya sama. Ini sudah ada kan? Satu ambil. Oke, kita akan ini yang terakhir ya, dibuka ya, di atas yang mau perselik sih, di atas berapa kali? Oke, ya. Oke, kita akan lanjut ke proses yang terakhir. Ini adalah yang sedikit tua, waktu 4 menit. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Nunggu beberapa menit untuk menguatkan air yang ada. Oke, siap, lanjut. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya. Jadi dimasukin di dalam wadah lagi. Siap. Nah, ditutup rapat. Ini ada pun dilapis 2 karena ada dua ya, yang ada yang tua dengan memanfaatkan ruangan, ditutup saja yang rapat. Setelah itu dialas dengan plastik secukupnya dan diberi tutup. Nah, selesai. Inilah proses fermentasi pelaluan yang kita lakukan, yang biasa saya lakukan. Yang saya lakukan seperti ini. Jadi ini sudah siap, kemudian kita pisahkan di satu tempat dan kita beri, biasanya kita beri pemberat ya, dia bisa lebih menahan
suhu panas dia boleh pakai ini juga boleh. Intinya memberi pemberat, jadi plastik ini bertujuan untuk menahan panas dan panasnya tidak kemana-mana, tidak keluar. Sementara pemberat itu bertujuan untuk menahan, memberi tekanan di atas biar udara yang di dalam tetap di dalam. Sampai dia menahan dia supaya tidak ada beban yang keluar. Nah, adapun lama perlakuan ini biasanya saya lakukan 2 kali 24 jam. Jadi mulai malam ini, besok malam, 2 hari kemudian pagi baru kita buka dan kita lakukan proses penjemuran. Oke, demikian untuk hari ini tutorial yang bisa saya berikan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama para pecinta tanaman vanili. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat, serta bisa memberi kita sedikit pemahaman baru ya, bagaimana sebenarnya pembuatan atau perlakuan untuk melayukan vanili dari hijau menjadi vanili fermentasi. Dan untuk selanjutnya ini bisa dinamakan fermentasi karena sudah dilakukan pemeraman ya, selama ini akan terjadi dari fermentasi mulai malam ini 2 kali 24 jam untuk jadi vanili. Oke, demikian, terima kasih. Jangan lupa bantu like, share, subscribe dan komen-komen.